Si A dari mana, A? Kebetulan saya dari sini sih, Pak. Aduh, alhamdulillah ini anak muda nih. Baru melihat Bapak teh, jadi mohon maaf nih jadi ditanya dari mana karena tidak pada kenal semua nih, khususnya pada anak-anak muda. Gimana apa yang bisa Bapak bantu? Ya, jadi maksud kedatangan saya ke sini karena saya kan udah lihat nih video YouTube Bapak ya tentang Kopi Mas. Nah, saya ada rasa ketertarikan gimana caranya untuk bisa berawal untuk beternak, khususnya domba itu sendiri, tahapan-tahapannya seperti apa yang harus saya lakukan, seperti itu tuh, Pak. Alhamdulillah, ini anak muda yang sangat bagus sekali nih. Biasanya kan anak-anak muda ini rasa malu lah gitu kalau beternak atau bertani, tapi ini si A ini Bapak merasa salut nih. Terima kasih nih sudah ada perhatiannya sini. Nah, kalau si A ada niat untuk beternak domba, nah nanti Bapak tunjukkan dulu dombanya yang ada di Kopi Mas supaya ada kejelasan. Hal-hal lain teknisnya seperti apa, tapi mohon maaf nih bukan menggurui, tapi Bapak ini menjelaskan apa yang Bapak lakukan di sini. Nah itu A, yuk kita lihat dulu sana supaya lebih jelas. Nah ini A, domba-dombanya yang Bapak pelihara, jenisnya adalah domba Garut. Sebelah sana kan itu sudah beranak tuh, ada 2 Pak. Nah ini bibit-bibitnya nih yang sudah pada bunting A, sudah pada bunting. Yang di sebelah sana itu yang lagi dikawinkan, karena metodenya metode breeding A. Nah ini bisa saya lihat sendiri nih. Nah ini bisa lihat sendiri yang sedang dikawinkan, dan sebelah sana juga itu anak-anaknya sudah mulai banyak nih. Itu A. Nah ini domba-dombanya. Ini domba Garut semua Pak ya? Iya, ini dombanya jenis Garut semua. Ada apakah mungkin ada yang campuran juga Pak? Enggak, ini semuanya domba Garut. Itu yang dimana kelasnya juga kan agak lumayan ini. Gitu dibanding dari dengan postur badannya juga lebih besar ya Pak ya? Iya, itu A. Nah, apa yang seperti si A tanyakan tadi, tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan sebelum beternak domba. Ini sekali lagi mohon maaf nih, si Bapak bukan mengajari atau menggurui si AA, karena sama-sama si Bapak juga sambil belajar ini. Si Bapak beternak domba baru 2 tahun. Lama juga Pak ya? Ya lumayan lah, itu lumayan. Nah tahapan pertama yang Bapak lakukan di Kopi Mas ini, sebelum pengadaan ternak domba, si Bapak ini pertama harus memahami dulu tentang karakter dan sifat daripada domba itu sendiri. Karena domba ini kan ada umur untuk dijadikan bibit ini, ada umur tertentu, ya minimalnya sudah berumur 1 tahun. Nah, setelah umur 1 tahun kan di situ ada namanya birahi, yang disebut dengan birahi ini yang siap untuk dikawin oleh pejantannya. Nah, akan tetapi sebelum pengadaan domba, si Bapak ini tadi memahami dulu bagaimana sih cara untuk pemeliharaan domba tadi, dipahami dulu itu. Yang kedua, si Bapak ini menanam dulu rumput. Nah, si A bisa lihat nih rumput-rumput sudah di sekeliling ini. Rumput-rumputan ini sudah pada tumbuh,
baru tahap selanjutnya si bapak bikin kandang. Nah, rumput sudah tumbuh, kandang sudah siap, baru mendatangkan dombanya. Jadi ibaratnya begini, kalau kita kedatangan tamu ke rumah itu kan, nah itu kan berapa orang, terus kapan datangnya, kan kita harus menyiapkan dulu yang akan disuguhkan pada tamu itu sendiri. Makanya si bapak juga sebelum domba datang, kandangnya sudah disiapkan. Nah, rumputnya juga harus sudah siap. Makanya datang jam berapa aja, hari apa saja domba itu datang, rumput tinggal diberikan pada domba. Jadi kita tidak usah kalau misalkan udah ada pakan ternaknya dipersiapkan seperti ini, kita tidak usah capek keliling ngarit ya Pak ya? Itu tujuannya ke sana. Jadi tujuannya itu tadi Bapak kembali lagi. Yang pertama kita harus memahami dulu tentang pola pemeliharaan. Yang kedua harus menanam rumput dulu supaya nanti domba datang tidak pusing cari rumput. Yang ketiga baru pengadaan atau pembuatan kandang. Setelah kandang beres, rumput sudah tumbuh, nah baru dombanya didatangkan. Jadi kapanpun, jam berapapun, hari apapun, nah rumputnya kan sudah siap diberikan. Yang keduanya, kan di kita ini ada dua musim. Ada musim kemarau dan musim penghujan. Apalagi sekarang musim kemarau. Nah, semua rumput-rumputan, pepohonan pun kan pada mati. Nah, akhirnya nanti kesulitan kita cari untuk pakan domba. Tapi kalau kita sudah menanam rumput, disiram segala macam, apalagi dekat di sekeliling kandang ini, kan lebih memudahkan untuk kita. Tidak akan kesulitan rumput. Nah, itu alhamdulillah si ini pertanyaannya cukup bagus juga. Nah, tahapannya semacam itu. Memang pada umumnya masyarakat ini punya rezeki langsung bikin kandang, beli domba, tidak berpikir bagaimana rumputnya nanti, apalagi menghadapi musim kemarau. Kan bingung sendiri ya. Nah, tapi kalau si bapak sudah tidak pusing karena rumput-rumputan terus daun hijauan juga sudah siap. Itu tahapannya. Satu, yang pengen saya tanyakan Pak ya, untuk mengenai pakannya sendiri nih, ini kan Bapak udah nyiapin lahan nih, jadi agar tidak capek-capek ngarit kemana-mana keliling seperti itu ya Pak ya. Nah, ada enggak, apakah mungkin ada yang hal diistimewakan atau dipilih dulu untuk jenis rumputnya itu sendiri gitu, gimana Pak? Nah, kalau untuk pakan domba, itu semua rumput-rumputan, jenis rumput-rumputan, seperti si bapak yang ditanam itu, yang si bapak tanam ada pakcong, atau yang lebih dikenal di pedesaan ini adalah manjah. Ada jenisnya itu sansibar, ada jenisnya itu gamma umami. Terus si bapak juga nanam ini indigo vera segala macam. Jadi semua rumput-rumputan, jenis rumput-rumputan dan daun hijauan semuanya bisa diberikan kepada ternak kita. Gitu. Jadi makanya si bapak ini macam-macam nih. Kenapa macam-macam? Nah, karena seperti kita juga kan ingin ada rasa. Ingin ada rasa, makanya semua rumput-rumputan ini digabung, dijadikan satu, diberikan pada domba. Nah, disitulah domba pun ada rasa. Makanya alhamdulillah semua pakan ini selalu habis. Dan memberikan pakannya juga si bapak ini membiasakan. Itu waktunya pun diatur. Pagi-pagi hanya dikasih sarapan saja, sedikit lah ya. Nah, terus yang kedua, setiap jam 3 sebelum dikasih rumput yang cukup banyak, si bapak juga kan ngebuat bukan silase, itu konsentrat. Nah, bahannya dari apa? Si bapak yang biasa digunakan itu, yang pertama adalah ampas tahu, yang kedua dedak, kalau ada tepung jagung, itu diaduk. Setelah diaduk, setiap jam 3 ini diberikan pada domba-domba ini. Setelah kelihatan habis, tunggu setengah jam. Jadi antara jam 3 atau setengah 4 baru dikasih rumput. Nah,
Jadi ada Gitu. jadwal Ada tersendiri jadwal. ya, Pak, ya? Jadi untuk pemberian anpas sama konsentrat tadi sama dengan pemberian rumput. Jadi satu hari itu bisa 1 kali sehari untuk pemberian konsentrat. sama Sedangkan untuk rumput pagi itu hanya sebagai sarapan. Nah, rumput sampai kenyang domba ini dari jam 3 sampai malam, mungkin sampai pagi lagi. Makanya sampai siang pun kadang-kadang ini domba ini masih tiduran sambil mengunyah gitu. Nah itu jadi sebetulnya ini sudah biasa dilakukan oleh warga masyarakat dan ini kebiasaan yang sudah biasa, Pak. Ini yang tidak sulit lah istilahnya. Asal kita tahu tentang bagaimana pola pemeliharaan itu sendiri. Nah itu yang Bapak lakukan gitu. Jadi mungkin saja berbeda dengan orang lain. Jadi kan punya teori masing-masing gitu. Nah, saya kan bisa lihat nih, dombanya kan pada gemuk-gemuk kayak gini gitu. Dan sehat gitu. Itu jadi tahapan-tahapannya kalau si ini ada minat untuk beternak, nah terus merasa cocok dengan apa yang Bapak sampaikan, silahkan. Itu insya Allah lah. Bapak juga ini dari awal tahun kemarin itu bibitnya aja punya kurang lebih 20 ekoran. Nah sekarang sudah 2 tahun karena si Bapak punya teori ingin 2 tahun 3 kali beranak, ini anaknya sudah banyak. Kalau dihitung-hitung ini sudah ada 80 dari 30 ekor. Itu alhamdulillah nih. Itu mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ke si AA ini bermanfaat. Dan terus terang saja si Bapak mengucapkan terima kasih, merasa salut pada anak muda yang sudah mau beternak dan bertani. Kita jangan malu gitu. Yang namanya usaha itu kita kan diwajibkan untuk usaha. Itu mungkin Oh, saya sekarang datang ke Bapak ngobrol langsung seperti ini kan jadi paham Pak nih ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kopi Mas Majalengka yang Bapak kelola ini bisa bisa berjalan dan apa aja sih yang tujuannya seperti apa aja, khususnya buat saya jadi paham, meringankan juga sih Pak gitu. Iya. Jadi tidak usah berpikir bahwa beternak dan bertani itu mahal Pak. Itu terima kasih, ini berpikir yang sangat realitas sekali dan saya si Bapak ini merasa bangga. Mudah-mudahan bagi anak-anak muda yang lainnya juga bisa berusaha. Kita jangan malu-malu, yang namanya berusaha itu yang penting halal, tidak merugikan orang. Terus kita ini ada penghasilan, akhirnya seperti si AA yang tadinya tidak punya aset jadi punya aset. Kenapa yang tadinya tidak punya aset jadi punya aset? Kalau si AA memelihara, punya anak, punya bagian, berarti kan punya aset. Betul. Nah, kalau si anaknya ini nanti besar, dijual, kan jadi uang. Berarti peningkatan ekonomi si AA kan bertambah. Berarti asetnya bertambah, usahanya bertambah, ekonominya pun bertambah. Itu sebetulnya. Yuk kita bareng-bareng nih dengan Kopi Mas. Ayo, selama kita ada kemauan, selama kita masih sehat, ayo kita terus yang namanya berjuang dan berusaha, karena itu diwajibkan. Itu terima kasih sekali nih aduh. Terima kasih Pak ya. Yo, sama-sama. Setelah saya mendengar pemaparan dan penjelasan dari Bapak, saya sekarang paham dan mungkin nanti saya bisa mulai bergerak Pak ya. Mudah-mudahan. Dari yang tadinya saya nggak tahu, jadi saya mulai ada pencerahan nih. Gitu, terima kasih banyak, Pak, ya. Yo, sama-sama. Makasih ya. Pak, ya. Semoga sukses nanti. Siapin aja. Kalau ada apa-apa ya kita diskusi lah. Si Bapak juga tidak pinter, tapi ini mah sambil sama-sama belajar aja lah gitu. Iya, Pak. Makasih ya, makasih. Makasih, Pak, ya. Yo, mangga.